Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172510884 dari Departemen Geofisika. Di video kali ini saya akan merevisi chapter 13 saya. Oke, jadi yang pertama ada klasifikasi erosi massa. Nah, sejumlah sistem digunakan oleh geolog, insinyur, dan pihak lain untuk mengklasifikasi longsoran massa. Namun, tidak ada yang secara universal diterima. Beberapa sistem sangat kompleks dan hanya berguna bagi ahli. Nah, kita bakal membahas laju pergerakan, jenis material, dan sifat pergerakan. Yang pertama, kecepatan pergerakan atau laju pergerakan. Longsor, longsor seperti yang terjadi di Peru, eh, jelas melibatkan pergerakan yang cepat. Demikian pula pergerakan tanah dengan kecepatan kurang dari 1 cm per tahun merupakan pergerakan yang lambat. Selanjutnya duduk, ada jenis material. Proses pengikisan massa biasanya dibedakan berdasarkan apakah massa yang turun awalnya berupa batuan dasar seperti dalam longsoran batu atau material yang tidak terkonsolidasi. Untuk pembahasan ini, kami menyebut semua material yang tidak konsolidasi atau terkonsolidasi lemah di permukaan bumi, terlepas dari ukuran partikel atau komposisinya sebagai tanah. Tanah dapat berupa puing, tanah, atau lumpur. Puing mengimplikasikan bahwa fragmen berbutir kasar mendominasi tanah. Jika material didominasi oleh butiran halus, pasir, lumpur, liat disebut tanah. Habis itu, lumpur seperti namanya memiliki kandungan air, liat, dan lumpur yang tinggi. Ini contoh gambar yang apa longsor, pengikisan gitu loh. Eh, Selanjutnya ada jenis gerakan 13.1, 13. Ini gambarnya di bawah. Jenis gerakan. Jadi secara umum, jenis pergerakan dalam erosi massa dapat diklasifikasikan sebagai aliran, geser atau jatuh. Aliran aliran berarti massa yang turun bergerak ke bawah lereng sebagai fluida viskos. Geser berarti massa yang turun tetap relatif utuh bergerak sepanjang satu atau lebih permukaan yang jelas. Jatuh ketika material jatuh bebas atau memantul turun dari tebing. Nah, ada bencana di Andes. Akibat kombinasi tragis antara kondisi geologis dan apa ya, ketidaktahuan manusia, salah satu longsoran tanah paling dahsyat itu terjadi di Yungay di Peru tahun 1997. Yungay adalah apa ya, salah kota di lembah Sungai Santa yang membentang di kaki puncak-puncak tertinggi pegunungan pegunungan Andes Peru. Itu salah satu apa ya, longsoran tanah paling dahsyat. Hmm, oh ya, ini contoh gambar yang apa sih? Tadi yang aliran itu loh, aliran sumber longsornya dari sini. Ini jatuh. Nah, ini kota Yungay tadi. Nah, dia kena timpa geseran apa namanya? Bukan pergeseran, pergerakan gitu, aliran, pergerakan aliran. Hmm, ini juga gambar apa lanjutan gambarnya. Oh ya, selanjutnya ada ini longsoran transaksi
Jadi massa yang turun bergerak sepanjang bidang yang kira-kira sejajar dengan lereng permukaan. Habis itu longsoran rotasi melibatkan pergerakan sepanjang permukaan melengkung, bagian atas bergerak ke bawah, sementara bagian bawah bergerak keluar. Oke, next. Faktor-faktor penentu dalam pergerakan massa. Yang pertama ada lereng yang sangat curam, kedua relief, jarak vertikal antara dasar lembah dan puncak gunung sangat besar, memungkinkan massa untuk mempercepat dan memperoleh momentum. Yang ketiga ada air dan es tidak hanya menambah berat massa material longsor, tetapi juga membuatnya lebih cair. Yang keempat, batu dan material longsor yang longgar tersedia melimpah sepanjang jalur longsor. Yang kelima, di tempat longsor dimulai tidak ada tanaman dengan akar yang dapat menahan material longsor di lereng. Akhirnya, wilayah tersebut sering dilanda longsor. Nah, meskipun longsor pada akhirnya akan terjadi tanpa gempa, gempa tersebut memicu terjadinya longsor. Faktor lain yang mempengaruhi juga eh, orientasi bidang kelemahan pada batuan dasar, bidang lapisan, bidang fosiliasi, dan lain-lain penting jika pergerakan melibatkan batuan dasar either dan puing-puing. Ratakan atau bidang lapisan yang berorientasi sedemikian rupa sehingga lempengan batu dapat meluncur dengan mudah di sepanjang permukaan tersebut sangat meningkatkan kemungkinan terjadinya longsoran massal. Oke, next, gravitasi. Gaya utama yang menyebabkan erosi massa adalah gravitasi. Saya di gambar 13.2 A sampai C. 13.2. Nih, gambar yang di sini. Menunjukkan gravitasi yang bekerja pada sebuah balok di lereng. Panjang tanah merah vertikal sebanding dengan gaya. Semakin berat materialnya, semakin panjang panahnya. Tuh. Habis itu, efek gravitasi dapat diuraikan menjadi dua komponen gaya yang ditunjukkan oleh panah hitam. Komponen gaya ini gravitasi yang merah. Eh, Salah satu gayanya gaya normal tegak lurus terhadap lereng dan merupakan komponen gravitasi yang cenderung menahan blok di tempatnya. Semakin panjang panahnya, semakin besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan blok. Yang lain disebut gaya geser, sejajar dengan lereng dan menunjukkan kemampuan blok untuk bergerak. Panjang panah sebanding dengan kekuatan masing-masing gaya. Semakin curam lereng dan semakin berat blok, semakin besar gaya geser dan kecenderungan blok untuk meluncur. Gesekan menentang gaya geser, perlawanan geser adalah gaya yang diperlukan untuk memindahkan blok yang warna coklat, ditandai dengan warna coklat ini. Nah, jika panah tersebut lebih besar dari panah yang mewakili gaya geser, seperti di gambar apa 13A, blok tidak akan bergerak. Berlawanan eh, besarnya perlawanan geser eh, bergantung pada gesekan dan ukuran gaya normal. Panah coklat akan lebih pendek jika air atau es mengurangi gesekan di bawah blok. Jika resistansi geser menjadi lebih rendah daripada gaya geser, balok akan meluncur. Nah, ini karena gaya penahannya kan lebih, misalkan di sini ada air atau es, gaya penahannya lebih kecil, jadi bisa ya si blok ini bakal meluncur. Ini kan lebih gede, jadi bloknya bakal diem. Nah, gaya serupa berupa pada lereng di bukit, gambar di 12D. Ini resistansi terhadap pergerakan atau deformasi tanah disebut kekuatan gesernya. Kekuatan geser dikendalikan hmm, oleh faktor faktor-faktor seperti
Kohe- eh, Faktor-faktor seperti kohesi material, gesekan antar partikel, tekanan pori air, dan efek penahan akar tanaman. Kekuatan geser juga terkait dengan gaya normal. Semakin besar gaya normal, semakin besar pula kekuatan gesernya. Jika kekuatan geser lebih besar dari gaya geser, tanah tidak akan bergerak atau berubah bentuk. Hmm, oke. Faktor penentu yang kedua, kan tadi udah gravitasi. Sekarang ada air. Jadi air merupakan faktor kritis dalam erosi massal. Ketika tanah jenuh dengan air, seperti akibat hujan deras atau salju yang mencair, tanah menjadi lebih berat dan kurang viskos, sehingga cenderung mengalir ke bawah lereng. Gaya geser gravitasi tambahan akibat peningkatan berat biasanya kurang penting dibandingkan dengan penurunan kekuatan geser. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pori di mana air memaksa butiran tanah terpisah. Nah, jadi paradoksnya, jumlah air yang sedikit dalam tanah sebenarnya dapat mencegah pergerakan ke arah lereng. Ketika air tidak sepenuhnya mengisi ruang pori di antara butiran tanah, air membentuk lapisan tipis di sekitar setiap butiran, seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.3. Jadi di gambar A ini pasir tak jenuh yang terikat oleh tegangan air. Habis itu yang B, butiran pasir jenuh yang terdorong dan terpisah oleh air. Campuran mengalir dengan mudah di istana pasir. Di sini nih. Oke, butiran tanah yang longgar menempel satu sama lain karena tegangan permukaan yang dihasilkan oleh lapisan air tersebut dan kekuatan geser meningkat. Tegangan permukaan air di antara butiran pasirlah yang memungkinkan Anda membangun istana pasir, gitu. Oke, selanjutnya ada mekanisme pemicu. Peristiwa yang tiba-tiba dapat memicu pemborosan massa pada lereng bukit yang tidak stabil. Pada akhirnya, pergerakan akan terjadi tanpa pemicu tersebut jika kondisi perlahan-lahan menjadi lebih tidak stabil. Gempa bumi, misalkan, umumnya memicu tanah longsor. Hmm, habis itu ada biasanya longsor juga sering dipicu sama hujan. Misal apa kayak soalnya masuknya air dalam jumlah besar secara tiba-tiba dengan cepat menambah berat dan meningkatkan tekanan pori pada material. Konstruksi terkadang juga memicu pemborosan massa. Beban tambahan bangunan di lereng dapat menyebabkan tanah longsor. Begitu pula dengan penggusuran jalan di dasar lereng yang digali dengan bulldozer. Dan juga ada jenis-jenis umum penurunan berat. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis yang paling umum. Yang pertama ada merayap. Creep atau creep tanah adalah pergerakan tanah yang menuruni lereng yang sangat lambat. Gaya geser seiring waktu hanya sedikit lebih besar daripada kekuatan geser. Laju pergerakan biasanya kurang dari 1 cm per tahun dan hanya dapat dideteksi melalui pengamatan yang dilakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ketika kondisinya tepat, creep dapat terjadi di sepanjang lereng yang hampir horizontal. Beberapa indikator creep diilustrasikan pada gambar 13.4 dan 13.5 ya. Ya, ini ilustrasi creep. Oh. Hmm. Nah, dua faktor yang berkontribusi signifikan terhadap pergerakan tanah adalah kadar air dalam tanah dan siklus harian pembekuan dan pencairan.
Ini contoh krip, contoh pergerakan tanah. Hmm, Nah, beberapa proses berkontribusi pada pergerakan tanah. Partikel tanah berpindah dalam siklus basah dan kering. Tanah cenderung mengembang saat basah dan mengkerut saat kering, sehingga pergerakan terjadi secara serupa dengan siklus beku mencair. Nah, ketika tanah mengandung kelembapan, setiap siklus pembekuan dan pencairan memindahkan partikel tanah sedikit ke arah bawah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.6. Nih, kayak gini. Ini yang beku sama yang cair ini ya. Hmm. Nah, ini kan beku. Habis itu ini cair. Jadi dia apa? Berubah tempat. Sorry Bapak. Bapak, saya mohon maaf karena tadi ada laundry datang, jadi saya mohon maaf banget. Oke, lanjut lagi. eh nah, pergerakan tanah tidak sedramatis longsor, jadi kayak nggak seintens longsor lah. Namun, hal ini dapat jadi masalah jika kita memiliki rumah di tanah yang bergerak. Kita kemungkinan dapat mengalami pintu macet, retakan di dinding, pipa yang pecah, dan jalan masuk yang perlu diperbaiki secara berkala. Gitu. Selanjutnya ada aliran. Aliran terjadi ketika pergerakan terjadi di dalam massa material yang tidak terkonsolidasi atau terkonsolidasi lemah. Butiran bergerak aktif terhadap butiran tetangga atau pergerakan terjadi sepanjang retakan yang berdekatan dan terpisah. Jenis-jenis aliran yang umum, aliran tanah, aliran material, aliran lumpur, dan longsor material dijelaskan dalam bagian ini. Oke, yang pertama ada jenis-jenis aliran, ada aliran tanah. Dalam aliran tanah, tanah bergerak ke bawah lereng sebagai fluida viskos. Proses ini dapat berlangsung lambat atau cepat. Aliran tanah biasanya terjadi di lereng bukit yang memiliki lapisan tanah tebal di mana butiran halus mendominasi. Seringkali setelah hujan deras telah meresap ke dalam tanah. Biasanya massa yang tetap mengalir tertutup oleh lapisan vegetasi dengan tebing curam terbentuk di tempat material yang bergerak terlepas dari lereng atas yang statis. Sebuah longsoran tanah dapat sepenuhnya berupa aliran tanah seperti pada gambar 13.7. Nah, ini longsoran tanah, semuanya beneran berupa tanah. Jadi kayak ya gitu. Sorry, sorry. Ah, di mana jadi di gambar 13.7 ini uh, partikel tanah bergerak saling melewati secara paralel dengan lereng. Namun umumnya pergeseran rotasional terjadi di atas aliran tanah seperti pada gambar 13.8. Contoh ini adalah pergerakan rotasional bagian atas dan aliran tanah bagian bawah dan dapat disebut slump earth flow. Dalam kasus ini, tanah tetap dalam blok atau blok-blok yang relatif kohesif yang berputar ke bawah dan keluar, memaksa tanah di bawahnya untuk mengalir. Ini gambar 13.8 kayak gini. Oke, jadi longsor tanah seperti jenis longsor lainnya dapat dipicu oleh pengikisan di dasar lereng. Pengikisan ini dapat disebabkan oleh gelombang yang pecah di sepanjang pantai atau aliran sungai yang mengikis dan mempercuram dasar lereng. Hmm, oke, lanjut ke jenis selanjutnya ada solifluksi dan permafrost.
Salah satu jenis aliran tanah biasanya terkait dengan iklim yang lebih dingin. Solifluction adalah aliran tanah yang jenuh air di atas material yang tidak permeabel. Karena material yang tidak permeabel di bawah tanah mencegah air mengalir bebas, tanah di antara penutup vegetasi dan material yang tidak permeabel menjadi jenuh. Ada di gambar 13.9. Nah, bahan yang tidak permeabel di bawah tanah yang jenuh air dapat berupa batuan dasar yang tidak dapat ditembus atau yang lebih umum permafrost, yaitu tanah yang tetap beku selama bertahun-tahun. Ini gambar 13.9 nih, solid akibat pencairan tanah yang jenuh es. Ini es. Habis itu digambar ya, gambar 13.10 itu menjelaskan tentang kayak tantangan yang susah buat menghindari permafrost. Oke, selanjutnya jenis selanjutnya ada aliran material. Aliran material adalah aliran yang melibatkan tanah di mana material kasar, kerikil, dan batu besar mendominasi. Aliran material dapat mirip dengan aliran tanah dan dapat menempuh jarak relatif pendek hingga ke dasar. Jadi aliran-aliran ini jika terdapat banyak air, aliran material akan berperilaku seperti aliran lumpur dan bergerak dengan cepat, menempuh jarak yang jauh dalam saluran. Aliran material yang bergerak cepat dapat sangat merusak. Ini contohnya di Los Angeles. Jadi puluhan material terjadi di pegunungan San Bernardino. Aliran material mengikuti skenario tipikal yang dimulai selama musim panas, yang panas dan kering. Itu. Nah, aliran material dan aliran lumpur menggambarkan interaksi antara sistem-sistem bumi. Tanah terbentuk melalui pelapukan, interaksi antara atmosfer dan geosfer. Vegetasi biosfer tumbuh di tanah dan menambah kekuatan geser untuk menstabilkan lereng. Atmosfer memanaskan dan mengeringkan vegetasi serta menghasilkan badai petir. Nah, sebagian biosfer hancur, kondisi atmosfer membawa hujan deras, dan sebagian hidrosfer bercampur dengan tanah untuk menghasilkan aliran material. Selanjutnya ada aliran lumpur. Aliran lumpur adalah campuran tanah dan air yang mengalir. Biasanya bergerak melalui saluran. Jadi gambar 13.12. Bergerak melalui saluran. Ia dapat dibayangkan seperti aliran dengan konsistensi seperti milkshake kental. Sebagian besar partikel padat dalam campuran tersebut adalah lempung dan lumpur. Oleh karena itu, penampilannya kayak jadi berlumpur. Tapi sedimen kasar juga sering menjadi bagian dari campuran. Biasanya campuran lumpur dan air terbentuk setelah hujan deras atau aliran air lainnya dan mulai bergerak turun lereng. Nah, longsor lumpur paling mungkin terjadi di tempat-tempat di mana tanah tidak dilindungi oleh tutupan vegetasi. Jadi kayak tempatnya tuh nggak ada pepohonan lah. Oleh karena itu, longsor lumpur lebih sering terjadi di daerah kering daripada di iklim basah. Nah, ini salah satu di gambar 13.3 nih kerusakan
aliran lumpur yang mengering. Oke, next selanjutnya ada longsoran debris. Jadi jenis aliran material tercepat adalah longsoran material, yaitu massa material, udara, dan air yang bergerak sangat cepat dan turbulen. Ah, Beberapa ahli geologi mengusulkan bahwa dalam longsoran batu yang bergerak sangat cepat, udara yang terjebak di bawah massa batu membentuk bantalan udara yang mengurangi gesekan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa beberapa longsoran mencapai kecepatan ratusan kilometer per jam. Nah, ada juga longsoran batu. Hmm, nah, jadi longsoran batu itu ketika blok batuan dasar terlepas dan jatuh bebas atau melompat turun dari tebing, itu disebut longsoran batu. Nah, tebing mungkin terbentuk secara alami akibat erosi bawah permukaan oleh sungai, gelombang, atau erosi gletser. Proyek pembangunan jalan raya atau proyek konstruksi lainnya juga dapat menyebabkan lereng menjadi terlalu curam. Batuan dasar umumnya memiliki retakan atau bidang kelemahan lainnya seperti foliasi, yaitu pada batuan metamorfik, atau bidang lapisan sedimen. Longsoran batu ada di gambar 13 titik. ah, 13,15 nih kayak gini contoh longsoran batu jadi batunya itu jatuh ke bawah jadi erosinya tuh melemahkan si batuannya habis itu batuannya akhirnya jatuh. Nah, jadi longsoran batu itu sendiri adalah massa batu yang hancur dan bergerak sangat cepat dengan arus yang kacau. Pergerakan dalam longsoran batu adalah aliran pada skala besar. Perbedaan antara longsoran batu sama longsoran material itu longsoran batu dimulai perjalanannya sebagai batu dasar. Akhirnya longsoran batu atau longsoran salju batu berhenti ketika medan menjadi kurang curam. Terkadang massa batu mengisi dasar lembah dan membentuk bendungan alami. Jika massa batu tiba-tiba masuk ke danau atau teluk, hal itu dapat menimbulkan gelombang besar yang menghancurkan nyawa atau harta benda jauh melampaui area longsor asli. Ini contoh longsoran batu. Jadi ini lumayan berbahaya karena batu yang jatuh tuh bisa batu-batu yang gede dan kalau di bawah ada pemukiman gitu, itu bisa berbahaya banget. Ini gambar 13,16 juga merupakan apa ya? eh jadi kayak batu yang gede, gede banget, banyak pada jatuh sampai nimbulin asap setebel segede ini. Jadi kayak bayangin kalau di bawah tuh ada kehidupan kayak chance-nya bakal kecil banget buat masih bisa selamat. Nah, hujan ini di gambar ini menjelaskan kalau hujan di pegunungan Gros Ventre menyebabkan air meresap ke dalam batuan pasir, membasahi batu lempung di bawahnya dan secara signifikan mengurangi kekuatan gesernya. Lapisan batuan sedimen tersebut miring secara kasar sejajar dengan lereng bukit. Dengan batu lempung yang basah dan bertindak sebagai pelumas, batuan sedimen di atasnya dan lapisan tanahnya meluncur ke lembah, menghalangi aliran sungai. Itu. Oke, selanjutnya ada longsor bawah air. Bagian yang lebih curam dari dasar laut kadang-kadang mengalami longsoran yang sangat besar. Longsoran prasejarah ditandai oleh massa besar puing-puing yang berantakan di dalam laut yang dalam. Nah, sebuah longsoran tanah yang sangat besar tampaknya terjadi di lepas pantai timur laut Kanada pada tahun 1929 setelah gempa bumi.
Nah, gempa tersebut secara sistematis memotong serangkaian jalur telepon dan telegraf transatlantik. Nah, keberadaan dan skala peristiwa tersebut tuh sangat apa ya, baru diketahui puluhan tahun kemudian melalui analisis waktu, pemutusan percakapan telepon dan jarak kabel dari pusat gempa. Longsoran puing bawah laut yang dijelaskan sebagai arus keruh dalam bab 3 menempuh jarak lebih dari 700 km dalam 13 jam dengan kecepatan antara 15 hingga 600 km per jam. Nah, di situ para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa area sedimen tebal yang luas di lepas pantai bagian tengah pantai timur Amerika Serikat tidak stabil dan berpotensi menjadi longsoran bawah laut raksasa. Jika hal itu terjadi, sangat mungkin akan memicu tsunami raksasa. Selanjutnya, mencegah longsor. Jadi, pergerakan tanah secara massal biasanya dapat dicegah. Rekayasa yang tepat sangat penting ketika lingkungan alam lereng diubah oleh konstruksi. Konstruksi umumnya membuat lereng menjadi lebih rentan terhadap pergerakan tanah secara massal dalam beberapa cara. Yang pertama, dasar lereng dipotong, menghilangkan dukungan alami untuk bagian atas lereng. Kedua, vegetasi dihilangkan selama konstruksi. Yang ketiga, bangunan yang dibangun di atas lereng. Habis itu yang keempat, air tambahan mungkin diizinkan meresap ke dalam tanah. Beberapa langkah pencegahan dapat diambil selama konstruksi. Tembok penahan biasanya dibangun di tempat lereng dipotong. Tapi ini saya jarang seefektif yang diharapkan dalam mencegah pergerakan lereng ke bawah. Langkah pencegahan praktis lainnya adalah menghindari kemiringan lereng yang terlalu curam, buat dijadiin tempat something lah. Ini lereng yang jadi rawan gara-gara konstruksi. Ini sebelum konstruksinya kayak gini, masih banyak pohon-pohonan. Jadi si akar-akar pohon ini masih bisa nahan tanah. Di situ ini udah nggak ada tanah sama sekali. Udah nggak ada pohon. Cuma di atas doang, di bagian sini yang dibikin rumah. Di situ ini dipotong. Di situ di sini yang dibikin jalan. Di gambar yang ini. Nih, gambar yang ini tuh penggunaan drainase buat mengurangi apa? Membantu mencegah pergerakan tanah. Jadi kayak tanahnya itu kan tadinya ngarahnya ke sini. Jadi kayak otomatis tanah itu bisa jatuh. Tapi setelah ada drainase, tanahnya bergerak ke arah drainase. Jadi kayak saling menyempit dan kayak ngurangin apa ya, chance biar tanahnya tuh mengalami pergerakan tanah. Jadi kayak biar lebih stabil lah. Nah, di gambar 13.2 nih kayak eh dibangun terowongan kayak gini buat menghindari mengurangi apa ya, bahaya pergeseran tanah. Jadi lereng selanjutnya ada mencegah longsor batu dan longsoran batu di jalan raya. Lereng curam dan tebing terbentuk eh, ketika potongan jalan diledakkan dan digusur ke sisi gunung. Jika batuan dasar memiliki bidang kelemahan seperti sambungan, bidang lapisan, atau bidang folia, foliasasi, orientasi bidang-bidang ini relatif terhadap potongan jalan dan menentukan apakah bahaya longsoran batu. Gambarnya di 12.3a. Ini penampang penampang melintang bukit yang menunjukkan potongan jalan yang relatif aman di sebelah kiri dan potongan jalan yang berbahaya di sebelah kanan. Ini jadi potongan jalannya tuh gini doang. Nah, kalau yang kanan tuh benar-benar kayak di seret semuanya, habis itu langsung ke jalan. Nah, jika pemotongan jalan dilakukan melalui batuan dasar yang tampak terkena longsor, semua bantuan yang berpotensi longsor dapat dihilangkan. Tapi biayanya kadang sangat gede. Penyemprotan paparan tepi jalan dengan semen dapat
menghambat longsoran tanah. Itu juga salah satu cara buat cegah. Jadi selanjutnya cara terbaik untuk menghindari kerusakan atau kehancuran rumah akibat longsor adalah dengan mendapatkan informasi tentang kerentanan tanah terhadap longsor sebelum membangun atau membeli properti tersebut. Ini gambar 13.24 tentang apa ya, menjahit tanah. Bukan menjahit sih, kayak tanah itu dikuatin sama apa sama plat baja lah. Itu. Oke, sekian presentasi chapter apa revisi chapter 13 ya. Ya, chapter 13 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.